Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kalian semua dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 7, tema 1 pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Ayo bernyanyi. Penny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Ini adalah lagu dengan judul Rotiku karya Atih Mahmud. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Pola irama suatu lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Ayo bernyanyi. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Ayo mencoba. Ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan. Jadi suatu ilmu pengetahuan untuk mengelola makanan ya dari hasil petani atau diolah menjadi makanan supaya menjadi makanan baru supaya yang bisa tahan lama, seperti itu ya maksudnya. Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Nah, ini adalah buku pembuatan tahu ya. Teknologi pangan. Alam Indonesia sangat kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Itu adalah pengetahuan mengenai teknologi pangan. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Apa arti pangan? Apa artinya makanan? Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Bagaimana cara mengelola hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kedelai? Apa aja tadi? Dibuat dari kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaat teknologi pangan adalah mengolah makanan agar tahan lama.
Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Pajak tadi sama seperti tadi kurang lebih ya. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Teknologi pangan dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya, karena kita mulai dari pabrik tahu. Nah, itu kan membutuhkan tenaga yang lebih ya kan. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. 5. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ayo mengamati. Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Nih contohnya ya. Ini contohnya mulai dari ya kan, disaring terus direbus lagi ya kan, terus didinginkan dan ditambahin apa tadi? Ditambahin cuka. Luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini contohnya kain A dan kain B ya. Nah, satuan luas kotak. Nah, kotak ini menandakan satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada berapa satuan luas persegi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ini totalnya 4 kali 4 kali 4 sama dengan 16. Ini adalah NB dan 16 persegi satuan. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutup seluruh permukaan kain A dan B. Nah, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, banyak tahu yang menutup permukaan A. Ada berapa tadi? Ada 8. Permukaan kain B ditutupnya ada 16 berbentuk persegi. Berapakah luas kain A dan kain B? Maka luas kain A ada 8 persegi satuan dan luas B 16 persegi satuan ya. Ayo berlatih, amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Nah, kalau kita hitung nih, A ini ada berapa? Nah, ada 7. B ada berapa? Ada 10. C ada 6 dan D ada 7. Luas yang paling kecil adalah bidang mana tadi? Nah, pilih paling kecil mana? C. Luas yang paling besar adalah bidang B. Bidang A dan D pada gambar memiliki luas yang sama karena 7 ya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.